Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau senantiasa memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Dan kami mau merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan menjadi pedoman hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Zefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Aidisido patongonokku tuaka bangso dila napita, asa saluhut nasida majogo arni Jehovah, asa dioloi nasida ibana marroha si sangujur. Allah menyucikan perkataan untuk menyembah Dia. Membiasakan sesuatu yang salah memungkinkan orang menganggapnya menjadi sesuatu yang benar, sehingga sering terdengar ungkapan sudah biasa atau songonna somalima. Sementara kita mengetahui bahwa pada dasarnya kebiasaan itu adalah sesuatu yang salah. Hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan beragama atau bergereja, karena sesuatu hal sudah biasa dilakukan atau sudah menjadi tradisi, sehingga dianggap menjadi sesuatu yang benar dan menjadi dilestarikan dan dianggap menjadi suatu kebenaran. Sahabat yang baik hati, demikianlah yang terjadi saat itu di Yerusalem. Kota Allah itu dan umat Allah sendiri sudah menjadi tercemar, sama jahatnya dengan tetangga-tetangga mereka yang tidak mengenal Allah. Seolah-olah tidak apa-apa melakukan penyembahan kepada berhala yang disembah oleh bangsa tetangga mereka, sekaligus melakukan penyembahan atau beribadah kepada Allah Israel. Bangsa itu pura-pura menyembah dan melayani Allah, tetapi di dalam hati mereka menolak Allah dan terus merasa puas dengan dosa-dosa mereka. Ketika mereka diingatkan akan hukuman akibat dosa-dosa mereka, di mana sebelumnya kepada mereka diserukan tentang pertobatan, mereka sulit untuk menerimanya dan tetap melakukan hal yang sudah lebih banyak mencemari mereka, yaitu pengaruh dari bangsa di sekitar mereka. Menjadi sulit mendengarkan suatu kebenaran ketika kita sudah tidak memiliki kepedulian terhadap kebenaran dan menganggap apa yang biasa dilakukan adalah suatu kebenaran. Di tengah keadaan yang demikian, Allah juga menyuarakan kepada umatnya bahwa saatnya akan tiba penghakiman. Allah akan menghakimi semua orang sesuai dengan perbuatan mereka. Keadilan akan menang, para pelaku kejahatan akan dihukum, dan orang-orang yang taat akan diberkati. Bukan hanya sekedar penghakiman dan penghukuman yang sedang disuarakan oleh Allah melalui nabinya, tetapi juga menyuarakan keselamatan, dan tindakannya adalah karena kasihnya terhadap umatnya. Allah akan bertindak yaitu dengan menyucikan perkataan. Dengan istilah Allah akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Artinya Allah yang akan menyucikan setiap perkataan-perkataan dari umatnya yang berasal dari hati yang disucikan oleh Allah sendiri. Dan tujuan dari bibir yang bersih ini adalah untuk sekalian umat Allah memanggil nama Tuhan dan beribadah kepada Allah dengan bahu-membahu. Perkataan yang disucikan oleh Allah dan yang berasal dari hati yang disucikan oleh Allah juga tentunya akan menuntun kita kepada penyembahan kepada Allah dengan hati dan perkataan yang bersih, jauh dari segala kemunafikan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh mereka yang kelihatannya begitu saleh beribadah dan melayani Allah, tetapi pergi juga menyembah dan melayani Allah lain, seolah-olah hal tersebut adalah suatu yang benar menurut mereka. Sementara bagi Allah, hal demikian adalah merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah. Sebab Allah tidak menginginkan adanya ilah lain. Allah menginginkan umatnya hanya beribadah dan melayani Dia saja. Sahabat yang baik hati, jika Allah menegur kita karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan, hendaknya kita mau dituntun oleh Allah dan bertobat kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Hendaknya hati kita terbuka untuk disucikan oleh Allah yang berdampak kepada perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang disucikan oleh Allah. Ketika saatnya akan tiba, ketika masa penghakiman kelak kita didapati sebagai orang yang perkataannya telah disucikan dan nyata melalui kehidupan beribadah kita kepada Allah.
dan juga kehidupan kita yang saling bahu-membahu dalam peribadahan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan beribadah kita tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Bibir yang bersih atau perkataan yang disucikan oleh Allah, serta kehidupan yang bahu-membahu dalam penyembahan kepada Allah juga terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat yang baik hati, walau keadaan di sekitar kita mungkin dicemari oleh kemunafikan, tetapi kita percaya Tuhan Allah yang Maha Baik tetap menolong kita untuk setia memperkatakan hal yang benar dan hidup bahu-membahu sebagai wujud hidup peribadahan kita kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa bersedia dan hati kami mau disucikan oleh Allah, sehingga setiap perkataan yang kami perkatakan adalah perkataan yang bersih, perkataan yang disucikan oleh Allah, dan hidup kami boleh bahu-membahu dalam kehidupan peribadahan dan juga kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Allah untuk boleh melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.